Selamat datang kepada para wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Hari ini kita akan melangsungkan prosesi wisuda. Kepada Ananda Visala Mutiara, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Rektor Krisma Reza, kami persilakan untuk melakukan prosesi. Iya. Sudah terjadi saudara, terlihat dari wajah seorang Visela yang sangat-sangat bersyukur. Semoga berguna ya bagi bangsa dan negara. Tidak menyulitkan Bapak dan Ibu lagi ya. Wah, bersyukur kepada Tuhan. Seneng deh. Akhirnya. Bercanda tapi rasanya tuh kayak bahagia banget. Ya, udah ya, main wisuda-wisudaannya udah ya. Ore, kami mau mengucapkan selamat kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah diwisuda kemarin. Benar, selamat ya. Selamat ya. Jangan sedih kalaupun wisudanya cuma bisa dari rumah atau online. Kan yang penting wisuda itu nggak cuma soal toga atau gedung, tapi juga menandakan prestasinya adik-adik nih. Rasanya teman-teman semua udah bisa sampai di titik ini. Jangan sedih. Betul sekali, karena pada dasarnya wisuda itu artinya udah ya, kita selesai belajarnya, udah ya di kampusnya gitu, udah ya kita belajar tempat lain gitu, dan terakhir udah ya kita mulai ini dulu. Yuk kita mulai yuk. Ini dulu. Shalom. Bapak Ibu Jemaat Growth Center, sambil buka ya gerak soalnya. Gimana nih kabarnya? Aduh, sakit. Aduh, gimana nih kabarnya udah seminggu? Kita sapa jemaat dulu, kita belum nyapa loh. Oke. Yuk. Jemaat. Harus sambil joget gitu loh. Apa? Gimana Tek? Happy Sunday. jadi logat gitu ya. Iya. Halo Om Tante, ini diketik yuk. Happy Sunday semuanya. Terima kasih chatboxnya semua yuk. Iya, kayak biasa nih. Api. Wow. Amin. By the way, Krisma, Tega sambil nyapa-nyapa. Gue ada pertanyaan nih. Gimana? Penasaran deh. Katanya sekarang di zaman new normal ini tempat-tempat udah mulai ramai ya, bahkan katanya lebih ramai dari biasanya. Yang kemarin gue sempat denger tuh GBK. Katanya GBK sekarang ramai banget. Bener nggak sih? Lu mau tahu? Kayak di pasar sih ramai sama sayur tuh. Iya sih. Nih, lu mau tahu kan? Nah, jawabannya ada di segmen valid atau aku. Iya, Fis, bener kok, valid. Ini gue lagi di GBK. Wah, Tega di GBK, gue susul lah. Kok di GBK? Iya, di GBK nih. Di sini juga loh. Iya. Aduh, pelan-pelan. Gue udah 20 putaran, capek juga ya. Lu udah berapa putaran? Wah, gue udah dari GBK belum ada, udah lari di sini. Siap. Guys, kalian ini semua berdua di GBK ya? Iya. GBK bukan lagi rame banget. Iya nih rame banget, makanya nafas gue aja susah nih. Susah nafas di sini. Orang penuh banget guys. Nggak apa-apa tuh olahraga di tempat rame gitu, kita bukannya harus physical distancing. Iya, cuman gue udah kangen banget sama alam, kangen banget sama udara. Kan minggu lalu gue bilang abis PSBB gue mau lompat indah. Oh iya. Dapat jadi lari ya tapi. Gue tepatin. Tapi kan mau olahraga dimanapun, mau di depan rumah kayak di komplek rumah ataupun di GBK sama aja guys. Udara yang dihirup sama aja, matahari yang menyinari juga sama aja. Nggak harus di GBK atau di tempat ramai kan? Beda, kalau di rumah tuh atap gue genteng, ini kan atapnya langit, semesta. Beda. Ya keluar rumah aja. Yaudah. Intinya kan pemerintah menghimbau supaya kita tuh jangan ini guys, jangan ke tempat ramai dulu. Oke, siap. Yaudah yuk, balik aja deh. Kita balik aja ya. Iya, cari tempat sepi deh, soalnya abis ini kita mau main games. Kita main tebak lagu. Oke, siap. Game apa nih?
Yaudah yuk langsung aja ya kita masuk ke segmen Teguh Tebak Lagu. Wow, baru nih. Kalau Tega tebak gaya, iya. Oke, ini yang pertama ya. Ini gue akan kasih liriknya. Kalian harus tebak ini lagu apa. Pakai bahasa Inggris nih. Ini judul lagunya apa? You show your loyal love. Your profit. What in it? You are loyal. You are noble. Kebetulan ini tebak lagu, bukan belajar bahasa Inggris. Jadi boleh ditebak. Apa ya? Aduh. Gimana nih, Mak? Itu kan drummer, Pak. Aduh, pas. Aduh. Nggak tahu. Gue lupa nih. Ini lagu dinyanyiin deh kayaknya 2 minggu yang lalu ya apa? Pokoknya You show your loyal love. Gue tahu. Cuma lupa. Apa ya? Jawabannya apa ya? Tahu tapi lupa. Oke, ini coba kita bantu pakai back sound ya, pakai back sound. Nih ya, kira-kira apa? Ya gue tahu ini mah. Ya ditebak bukan dinyanyiin. Judulnya apa? Aduh. Kau tunjukkan kasih setiamu. Immanuel judulnya. Judulnya adalah Immanuel. Coba nih, Bapak Ibu Jemaat ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu dari chatbox ya. Siapa tahu ada yang jawab benar. Judulnya Immanuel kan? Benar banget, jawabannya adalah Bapak Kau Setia. Wah. Oh iya. Baru mau jawab. Ya. Sorry. Next. Oke. Next. Ini sama ya, tapi ini kalau dulu rajin sekolah minggu pasti tahu. Kalau misalkan nggak pernah sekolah minggu nggak tahu. Oh, tahu ini mah. Gampang apa? Ini. Oh ini. I climb up high mountain. Gua gitu kan. Naik ke puncak gunung. I climb up high mountain. Bukan ya? Ini gua tahu. Gua tahu lagi nih, cuma pakai back sound. Ya. Gua tahu nih. Coba. Mana ya? Daki gunung yang tinggi. Turun membayang Ini kan kemarin di Washington ya. Iya udah Fis gue tahu lu guru sekolah minggu tahu. Ini judulnya ya. Aduh. Udah langsung aja nih, udah ada yang bisa judulnya jawab di chat. Kudakian ya? Kudaki. Oh Kudaki. Sorry. Iya. Udah. Daripada tebak lagu mulu nih. Sekarang Tega ya, tebak gaya ya. Wah, Tega. Lihat ya. Ini apa nih lagu, Mak? Oh, tahu. Gue tahu nih. Gue tahu. Ini apa sih? Ini 12. Mulutnya haleluya. Jadi haleluya. Benar. Aduh. Ketebak lagi. Udah main nebak lagunya. Mending kita nyanyi dan menyembah beneran nih. Udah mau mulai nih kebaktiannya. Yuk join via Growth Center online jam 10.30, jam 1, jam 3, dan jam 5 sore. Dan aktif yuk di chatbox. Dan jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ya, jangan di skip juga ya. Kalau bisa malah dicatat biar makin ingat. Yes, sekian ini dulu. Sampai jumpa lagi di 15 menit sebelum ibadah minggu depan. Have a great Sunday. And God bless you. 12 kali nih. God bless you.
Shalom Grow Center Church. Kami dari Grow Youth ingin menyampaikan bahwa ibadah Grow Youth akan diadakan secara online setiap hari Minggu jam 3 sore. Kami ingin mengajak bagi para orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah di SMP dan SMA untuk sama-sama mendorong anak-anak saudara bergabung dan beribadah online bersama-sama di Grow Youth. Untuk informasi lebih lanjut, bisa didapatkan melalui Instagram kami di @growyouth.gc. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Shalom GC Family dimanapun Anda berada, baik di Jabodetabek, di Manado, ataupun dimanapun Anda berada sedang menyaksikan online service at home saat ini. Saya ingin bertanya kepada saudara, how are you doing? Apa kabar Anda semua? Bisa nggak tulis di chat? Saya ingin lihat jawaban, saya akan baca semuanya. Jujur, bagaimana keadaanmu hari ini? Kalau kamu lagi suntuk, kamu lagi bete, kamu lagi bad mood, tulis aja. Nggak apa-apa, kamu lagi happy, kamu lagi broken heart. Saya percaya sebagai mana kita sedang belajar bulan ini strong and healthy soul, it is okay not to be okay. Ayo kita mau lihat di situ, kita lihat bahwa banyak sekali chat-chat yang masuk. Gimana kabarnya? Ada yang so-so, ada yang okay, ada yang fire, ada juga yang lagi mendung mungkin. Biarlah Tuhan selalu memberkati saudara. Tadi pagi waktu saya bangun, saya mendapatkan ayat Amsal 4 ayat 23 yang sering kali kita baca bulan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Keep your heart atau guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkata jaga hati saudara, terutama bulan ini. Hati bicara mengenai jiwa, bicara mengenai mental, jaga dengan segala kewaspadaan. Jaga sungguh-sungguh, jangan polusi, garbage in, garbage out juga. Jadi saudara jaga hati. Kamu ada pesan mengenai hati untuk para jemaat yang sedang menonton saat ini? Ya, untuk menjaga hati tentunya kita harus menjaga perasaan kita ya. Dalam arti waktu di Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar kita jaga hati kita itu supaya hati kita juga mengeluarkan hal-hal yang baik. Ya, perkataan kita juga baik, pikiran kita juga baik. Amen. Jangan sia-sia, karena kalau semuanya baik keluar dari hati, tentunya kita punya perasaan yang gembira, otomatis jiwa kita pun akan bersuka cita. So good, so good. So hari ini kami ucapkan terima kasih juga untuk tim Teologia yang selalu setia setiap minggu memberikan insight-insight mengenai topik-topik yang begitu luar biasa untuk kami semua jemaat Grow Center. Berikan tepuk tangan buat tim Teologia yang ada virtual hand claps. Terima kasih tim Teologia daripada GBI Gatot Subroto. Dan hari ini luar biasa Lia, karena kita mendapatkan pembicara khusus. Saya percaya Bapak Rohani kita, Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo akan
memberikan firman Tuhan. Dan khususnya dalam masa pandemi hari-hari ini, kita perlu banyak bersekutu baik dengan Tuhan, dengan satu dengan yang lain melalui perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Kisah Para Rasul mengajarkan bahkan mereka setiap hari mengadakan perjamuan kudus. So saya percaya walaupun minggu pertama kita sudah perjamuan kudus, ayo sekarang siapkan, masih ada waktu, ambil crackers, roti tawar, apa saja, dan cairan, minuman dengan warna merah atau seperti anggur sudah bisa siapkan. Karena hari ini Pak Niko akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Wow, spesial banget kita bisa dipimpin oleh Bapak rohani kita. Excited, siapkan hati saudara untuk mendengar firman Tuhan langsung dari Gembala Sidang kita Pak Niko. Ada pengumuman Bia yang kamu sampaikan hari ini, silahkan. Ya, pengumuman hari ini, ibadah minggu depan pada tanggal 28 Juni 2020 tetap dapat diikuti secara online streaming melalui growcenter.online pada pukul 10.30, pukul 1 siang, 3 sore, dan 5 sore di growcenter.online. Seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, sedangkan KUL tetap akan dilakukan secara online. Rumah doa sekarang kembali diadakan secara online, saudara. Pada Sabtu 27 Juni 2020 pukul 10 pagi. Nah, bagi semua yang rindu untuk ikut rumah doa, saudara dapat mendaftar melalui via WA di 0819 55 888 99. Ayo kita join di rumah doa, kita naikkan pujian, penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Selanjutnya adalah kegiatan online service yang ada di Grow Center Church selama minggu ini yang dapat saudara lihat di screen layar saudara. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan dapat dilakukan secara online melalui QR Code atau melalui transfer bank yang ada. Dan setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082 110 710 277. Demikianlah pengumuman ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kamu tahu nggak, hari ini sebenarnya itu hari Father's Day di seluruh dunia. Oh ya? Ya, What a hari surprise, I don't ayah. know. Ya, karena itu Alright. saya mau berikan surprise buat kamu. Ini beneran surprise ini Ini nggak ada surprise. skenario. Apa ini? Buat Waduh. tutup supaya dilindungi Oh. ya. Ada happy is hobby. Terima Happy kasih is dear. enjoying hobby. Wow, for my bicycle untuk baju my bicycle. Thank you so much. Mari Thank you so semua much. ya, kalau ada di samping saudara, ada suami, kemudian anak-anak, ada papa di sebelah, ayo ucapkan selamat hari ayah, Father's Day. Kalau perlu dipeluk, dicium, berterima kasih untuk kasih Bapa kepada kita. Amen. Karena itu bukan kebetulan Bapak kita, Bapak rohani kita hari yes. ini Pak Niko yang Yeah. akan memberikan firman-Nya, firman dari Tuhan yang bisa menguatkan kita anak-anaknya. That's good. So pesan saya tetap olahraga, tetap goes, tetap lari, tetap jaga kesehatan, jemuran kalau pagi supaya badan kita imun, badan kita naik. Tetap taati peraturan daripada pemerintah untuk pakai masker, physical distancing, dan cuci tangan, jaga kebersihan, minum vitamin yang banyak saudaraku. Dan ingat walaupun tempat-tempat sudah terbuka untuk umum, saudara tetap menjaga lebih baik. Dia pulang ke rumah tetap cuci-cuci dulu dan semuanya, dan menjaga kesehatan daripada setiap keluarga saudara. Hari ini siapa yang akan memimpin dalam doa? Ya? Hari ini Ibu Renova. Ibu Renova. So mari semua angkat kedua tangan saudara. Ini waktunya kita berdoa.
push sebelum kita nanti juga akan menyembah dan juga mendengar firman Tuhan dan juga perjamuan oleh Pak Niko. Yuk angkat tangan saudara, kita mulai berdoa. Kirabashidaka ralabayaka yaralabasudabaka ratakaya ralabashanda. Oh ya ralabaya syakara ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hari Minggu. Kami boleh beribadah online, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa, ada urapan Tuhan, ada pemulihan kekuatan yang baru di rumah-rumah, di kantor-kantor, di kamar, dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh rabatakara shandara labaralaba. Saat ini kami berdoa bersatu hati, kami menopang buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Niko Nyotoro Harjo. Terima kasih buat hamba-Mu, buat hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu terus Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan hikmat, marifat, berkat yang luar biasa, urapan Tuhan, kekuatan. Terima kasih buat Ibu Hermin sebagai tiang doa penopang. Berkati dengan kekuatan yang baru, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Oh ralaba kami juga berdoa saat ini Tuhan. Buat keempat wakilnya Tuhan, unity yang daripada Tuhan. Berkati setiap keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini. Oh ralabaya syanda ralaba. Buat gembala kekasih kami, buat Pastor Andi Cokro Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, hikmat marifat Tuhan. Oh raba Kau perbesar kapasitasnya lebih lagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat Ibu Lia sebagai tiang doa penopang, kekuatan yang daripada Tuhan. Oh raba dengan ketiga anaknya, perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat tim pastoral yang ada, buat Pastor Doni dan keluarga, Pastor Monty dan keluarga, Pastor Timi dan keluarga. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, unity yang daripada Tuhan, urapan-Mu luar biasa atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa penopang Tuhan buat GC Manado. Tuhan berkati GC Manado Tuhan. Horabatakara. Tuhan Yesus berkati Pastor Chandra dan keluarga besar. Oh perlindungan Tuhan sempurna. Shalom buat GC Manado di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini. Oh kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Oh ralaba. Shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia Tuhan. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah setiap rakyatnya Tuhan, pemerintahannya, dari Bapak Presiden Joko Widodo, wakil para menteri, jajarannya pemerintahan pusat sampai daerah. Roh takut akan Tuhan mencengkram pemerintahan bangsa ini Tuhan, dalam setiap menangani masalah-masalah yang ada di bangsa ini, baik itu resesi ekonomi, oh pandemi yang ada Tuhan. Oh raba. Kami juga berdoa memberkati Tuhan buat setiap orang-orang yang berdiri di garis depan. Memberkati mereka Tuhan, para medis, dokter, cleaning service, siapapun mereka hari-hari ini yang berdiri di garis depan. Berkati ya Tuhan setiap pasien-pasien Tuhan, berkati juga Tuhan kesembuhan terjadi. Oh ada mukjizat Tuhan yang dahsyat atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan setiap lutut bertelut, biar setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh Rabba, mereka mencari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan kerjakan pemulihan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persiapkan hati kami buat ibadah hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang kami rasakan. Pemulihan Tuhan di rumah-rumah. Oh hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak Tuhan. Bahkan pikiran durhaka berbalik kepada pikiran yang benar. Itu dinyatakan hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara yang di rumah atau dimanapun saudara berada, mari bersama-sama bertepuk tangan. Sebab hari ini hari yang penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes. Mari masuk gerbangnya
dengan ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari bersama-sama katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Bapa, kami datang ke hadiran-Mu. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, karena Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. So right now Jesus, we just want to worship You, because You are the good Father. You are a great Father to us, Jesus. You will always be with us till the end. Kau setia, Bapa, Kau mulia, kenalah jiwaku
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, selamanya. Oh, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, selamanya. Oh, Kau setia, Kau mulia, selamanya. Oh, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
church and worship Him. Kau Bapa yang setia, You never leave us alone, You never leave me alone. You're always there with us, You're always there with us. Abba Father, Abba Father, Abba Father. Mari nyanyi hari ini bersama-sama, katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia selamanya. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and I'm never alone. You're a good, good Father. It's who You are. It's who You are. It's who You are. And I'm loved by You. It's who I am.
Yes, you are, yes, you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. So perfect. You are perfect in all of your ways to us. We are loved by the Father. We are loved by the Father. I'll never be alone. I'll never be alone. I'll never be alone. I am loved by the Father. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali
setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam, dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan,
melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia.
sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini, di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah.
mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Cornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan, sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar.
itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Kamu berdoa buat mereka. Kamu berdoa buat mereka. Kamu berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Wow, terima kasih banyak untuk Om Niko, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyetro Harjo, Gembala sidang kita, Bapak rohani kita, untuk satu pesan yang luar biasa di hari Father's Day ini. Thank you Father, thank you Papa rohani kita. Mari semua berikan apresiasi buat Pak Niko. Katakan terima kasih Om Niko, terima kasih Opa Niko, terima kasih Pak Niko. Tulis semua di chat Anda dan nanti saya akan postkan, saya akan forward, capture setiap wish saudara untuk Pak Niko. Terima kasih sekali lagi. Dan nanti doa berkat langsung oleh Bapak rohani kita. Sebelum kita doa berkat, mari kita arahkan kita ke screen saudara. Kita akan berdoa di Father's Day ini. Biarlah berkat Bapak tercurah untuk semua. Mari arahkan tangan saudara, ini prayer request. Orang-orang yang perlu kesembuhan, orang-orang yang perlu jamahan Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus, renovasi rumahku dicukupkan dananya, sembuh dari batuk pilek, Bapak sehat selalu dan diberkati. Disembuhkan dari alopecia areata, mamaku sembuh dari sakit ginjal, dapat pekerjaan baru di masa-masa ini, supaya aku dipromosikan di pekerjaan, supaya bisnis baru lancar dan sukses, bisa bayar hutang dan tagihan, dapat bisa beli rumah sendiri, amin. Tidak ada pemotongan gaji di masa pandemi ini. Kembali aku percaya sama Tuhan. Berdoa untuk unity keluargaku antara ibu, kakak, adik, supaya semua mereka takut sama Tuhan. Supaya adikku tidak malas bekerja, tetap pelayanan dan bisa ikut dalam komunitas school. Dan inilah yang kita mau ucapkan syukur hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dan ini yang dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan bahwa sebagian hutang sudah bisa terlunaskan. Haleluya.
Dan akhirnya saya berani melangkah dan punya bisnis sendiri. Haleluya. Yes. Dan kemudian yang kita sudah doakan yang lalu bisa kembali ke Jakarta dengan baik. Wow, semua berikan tepuk Haleluya. tangan, katakan haleluya. Haleluya. What a day, what a message. Dan inilah yang paling luar biasa, kita akan dapatkan Father's blessing lewat Bapak rohani kita. Mari berbahasa roh sama-sama, angkat kedua tangan saudara, dan kita akan terima berkat dari gembala sidang kita. Haleluya. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari bersama-sama katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,